Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boim di channelnya The Joy Production. Dan di konten kali ini saya akan mengajak ngobrol seorang narasumber yang mempunyai profesi yang sangat unik. Beliau ini mendapat julukan Ustadz Lawyer. Nah, keren kan? Ustadz itu biasanya identik dengan dakwah sosial agama. Sedangkan lawyer itu adalah pengacara yang identik dengan membela para pencari keadilan. Menurut saya ini adalah dua profesi yang berbeda. Jadi saya bisa katakan bahwa Ustadz ini memiliki profesi ganda. Pasti seru guys obrolan ini, jadi jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya minta dukungannya dengan cara subscribe di channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya juga lebih semangat untuk bikin video-video lainnya. Like dan komen supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke guys, kalau begitu kita akan langsung saja ngobrol dengan narasumber. Sesaat lagi. Oke, di samping saya ini sudah ada beliau, Bapak Kiai Haji Sayyidi Marzuki, betul ya? Yeah. Penyebutannya Pak Ustadz Lawyer. Terima kasih Pak Ustadz kalau saya sudah diundang ke tempat Bapak untuk berbicara atau berbincang-bincang santai langsung dengan Bapak. Ini terus terang saya tuh penasaran sekali gitu kan, karena di sini Pak Ustadz ini menurut saya mempunyai profesi ganda. Ganda. Iya. Sebagai Ustadz, sebagai lawyer. Gimana Pak ceritanya? Ya, alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, insyaallah kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal kalau berbicara mengenai profesi, itu alhamdulillah di samping saya ini dakwah juga membantu masyarakat para pencari keadilan. Yang dalam hal ini kita sering sebut lawyer ataupun advokat, atau yang sudah lama dikenal itu pengacara. Yang mana kalau dari segi pengacara diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. 18 tahun 2003. Okay. Betul. Alhamdulillah ya lebih dari 5 tahun saya sudah berpraktek baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai lawyer dari Pradi. Dari Pradi. Pradi itu singkatan apa ya Pak Ustadz? Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia. Iya. Oke. Apa julukan Ustadz Lawyer ini dari Pak Ustadz sendiri atau siapa yang ceritanya? Ini sebetulnya ada asbab, ada sebab. Ada sebab. Karena memang saya sendiri nggak pernah terpikir akan ada yang namanya Ustadz Lawyer. Gitu ya. Saya memang kan kalau untuk dari segi pendidikan pesantren juga dan formal juga. Oke. Saya mondok juga, kemudian saya tempuh daripada jalur formal, sehingga alhamdulillah bisa kuliah di UIN, S1 dan S2-nya di Tama Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oh, di hukum semua ya, Bos? Hukum semua linear, alhamdulillah. Nah, insya Allah doain aja nanti calon dokter. Jadi dokter. Iya. Nah, kemudian ketika kumpul dengan teman-teman advokat, kebetulan saya lagi ada di kantor teman saat itu. Ada teman yang memberikan saran. Sarannya begini, Ustaz, bikin aja IG Ustadz Lawyer. Gitu. IG Ustadz Lawyer. Ustadz Lawyer gitu ya. Ini teman-temannya itu? Temannya advokat juga. Advokat juga? Teman saya advokat juga yang memberikan itu. Oh iya, Ustadz Lawyer. Saya diskusi sama orang tua. Iya. Ya itu bagus itu pakai. Jadi ada teman, kemudian beberapa teman juga kalau boleh dikatakan itu dalam agamanya namanya lakop. Nama panggung. Iya. Nama panggung. Nah, akhirnya orang-orang ya udah kebiasaan manggil Ustadz Lawyer. Nah, beberapa kesempatan ceramah Maulid, Surah Mi'raj ya, khotib Idul Adha, Idul Fitri atau Jumat ya, menyematkan itu yang namanya Ustadz Lawyer. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan lawyernya awet. Amin. Kan gitu, alhamdulillah. Iya. Kalau Ustadznya juga untuk amin. Dakwahnya juga istiqomah. Ustadz lawyer tadi sudah disebutkan kalau misalkan siap. Bapak sebagai Ustadz itu adalah berdakwah dan lawyer itu adalah sebagai pengacara. Siap. Oke, saya lebih kepingin membahas sebagai pengacaranya sebenarnya, karena gitu. saya penasaran.
dengan profesi Pak Ustadz yang satu ini. Gitu. Saya boleh nanya, mungkin kalau nanti Pak Ustadz tidak berkenan menjawab juga tidak usah dijawab. Iya. Ini berkaitan dengan profesi Pak Ustadz. Siap. Jadi begini Pak Ustadz, kalau seandainya nih Pak Ustadz ya, kayaknya langsung aja nih, langsung ke pokok permasalahannya ya. Pokok perkara. Pokok perkara dulu perkaranya. Ya. Seandainya Pak Ustadz, ini kan kalau kita bicara hukum agama dengan hukum negara itu kan ada sedikit perbedaan. Ya, banyak. Banyak perbedaan. Nah, kalau seandainya Pak Ustadz ini mendapatkan sebuah case gitu, Siap. yang apa ya, secara hukum agama itu tidak sesuai dengan hukum negara, itu kira-kira di mata Pak Ustadz itu seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz cara menangani? Nah, ini di sini alhamdulillah ada beberapa yang memang jadi tim saya itu dari kalangan advokat, dari kalangan aktivis dakwah. Aktivis dakwah kita panggil rekan-rekan ustadz gitu kan, aktivis-aktivis muslim. Ya memang sifatnya itu nanti memberikan pengertian kepada masyarakat pencari keadilan bahwa jika ada masalah yang berbenturan antara hukum agama dengan negara, nah itu dikasih pengertian terlebih dahulu kepada si pihak klien. Ya, kepada pihak klien, agar nantinya nih, oh kan negaranya kan begini kan, kenapa agamanya begini? Nah ini agar tidak saling disalahkan. Satu case aja nih, contoh mudahnya, gampangnya, perzinahan. Perzinahan dalam perspektif hukum agama Islam dengan perspektif hukum konvensional yang negara itu beda. Kalau di dalam hukum agama Islam apa sih yang disebut dengan zina? Kan begitu. Nah, zina itu wa amma zina fa huwa kullu wat'in yaqau ala ghairi nikahin sahihin. Nah, Imam Malik menyebutkan zina itu tatkala masuk daripada alat kelamin laki kepada perempuan di luar nikah yang sah. Di luar nikah yang sah, betul. Tapi ternyata di dalam perspektif hukum negara yang disebut pasal berzinahan atau pasal 284 itu, contoh kasus, saya langsung ke contoh kasusnya aja. Ada rumah tangga, suami istri. Suami punya selingkuhan. Nah, ya enggak? Nah, ini si istri sah ini nggak meridoi si suaminya, nggak mengizinkan suaminya menikah lagi dengan istri kedua atau istri ketiga, keempat dan selanjutnya. Poligami. Poligami. Dari istri kedua dan selanjutnya itu hukum negara menyebutnya perzinahan apabila istri pertama tidak memberikan izin. Karena kita kalau yang disebut dengan poligami wajib itu suami harus meminta izin dari istri, sehingga dari peristiwa hukum ini didaftarkan di pengadilan agama yang namanya izin poligami. Itu bisa ya Pak Ustadz? Bisa memang gitu. Memang ada rencana? Tidak Pak Ustadz. Kalau ada rencana kan, kalau memang dari sudut pandang agama diperbolehkan. Teman saya aja nih Pak Ustadz ini. Ya kan, kalau di dalam Quran dikatakan fankihu matobalakum minan nisa matna wa thulatha rubba, nikahlah kalian, ya kan, dari wanita itu nikahi 2, 3 atau 4. Nah, ini memang ayat rada sedikit nggak disetujuin sama kaum Hawa nih, ya kan, mungkin salah mengerti sudut pandangnya yang salah. Sudut pandangnya. Iya, karena kan disebut juga ada oknum suami. Ya, suami juga ada oknum juga, ya nggak? Karena kan etikanya, adabnya suami itu memang harus izin sama istri. Walaupun secara fikihnya, hukum agamanya sah aja kalau nggak izin sama istri. Cuman etika aja. Nah, disinilah hadir pasal 284 memberikan fasilitas bagi pasangan yang memang dalam konteks ini dirugikan, melapor ke pihak yang berwajib dengan dasar pasal 284. Tapi kalau sebelumnya sudah diberikan izin, ya ini gugur pasal 284. Itu yang disebut perselingkuhan atau perzinahan. Perzinahan. Menurut hukum tata negara ya. Oke. Satu lagi, Pak Ustadz, kalau ini kan Pak Ustadz sebagai pengacara, ini menangani masalah apa saja Pak? Maksudnya perdata kah, pidana kah, gitu kan? Lebih spesifik kemana? Kalau kita sebagai advokat umum sifatnya, lebih luas daripada, mohon maaf, notaris. Kalau notaris itu kan terkait dengan pertanahan, PPAT, kemudian juga perizinan surat menyurat. Tapi kalau advokat ini ada litigasi, non litigasi.
Litigasi yang diselesaikan di pengadilan, non litigasi diselesaikan di luar pengadilan. Nah, biasanya itu mediasi di luar. Oke. Nah, permasalahannya banyak. Ada pidana, ada perdata, ada di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama tidak hanya sebatas perceraian. Sengketa waris untuk orang muslim ada di pengadilan agama. Permasalahan hibah, wakaf dan lain sebagainya yang memang diatur di dalam pengadilan agama ya diselesaikan di situ menurut ranahnya, gitu. Menurut daripada kompetensi absolut di dalam undang-undang peradilan. Iya. Itu tadi menarik sekali nih kalau Pak Ustadz tadi ngomong sebuah kasus perceraian. Jadi kalau kan gini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih, kalau misalkan nih Pak Ustadz dapat sebuah kasus, ada klien datang kepada Pak Ustadz, saya langsung aja nih mungkin ya. Ada seorang klien yang datang ke Pak Ustadz, yang mengajukan sebuah kasus untuk bercerai kepada pasangannya. Nah, ini kan kalau sebuah kasus seperti ini kan pasti ada ada norma-norma kayak nurani, norma moralitas atau profesionalisme dari seorang pengacara gitu kan. Nah, mungkin saya akan sedikit gambarkan kasusnya seperti ini. Suami istri ini sebenarnya tadinya baik-baik saja gitu kan, mereka sudah hidup bersama dan si suami ini si istri ini punya harta yang lebih banyak dan si suami ini mungkin sering melakukan KDRT dalam rumah tangga. Suami ini mungkin merasa agak bosan dengan pasangannya dan dia mendatangi Pak Ustadz untuk menjadi pengacaranya. Saya mau cerai sama istri saya, gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini kan bukan masalah nafkah, bukan masalah apa. Justru si laki-laki ini atau suami ini orang yang bersalah, gitu kan. Nah, gimana kira-kira sikap Pak Ustadz sebagai seorang pengacara? Monggo Pak Ustadz. Jadi begini, benar salah itu relatif. Kenapa saya katakan benar dan salah itu relatif? Karena itu nanti ditentukan oleh pengadilan, pertimbangan hakim. Jadi datangnya klien ke kita ini lawyer, advokat nggak bisa menghukumi bahwa Anda yang datang ke saya salah, Anda yang datang ke saya benar. Kenapa saya katakan demikian? Satu begitu, ya kan? Yang benar salah itu yang menentukan adalah hakim. Ini di luar konteks daripada permasalahan agama. Kalau permasalahan agama yang kita sebut bahwa Allah yang maha tahu benar dan salah, al-insan mahalul khata' wan nisyan, kan gitu. Nah, yang kedua, kode etik advokat mengikat para advokat untuk tidak menghakimi dalam artian ini salah, ini benar, enggak. Kode etik gitu, dan juga kode etik advokat mengatur advokat untuk tidak menjanjikan klien itu menang. Nah, ini tidak diperbolehkan, kan banyak kan, tenang aja saya urus kasusnya nanti menang sekian. Nah, ini salah kayak begitu. Cuman advokat memberikan analisa gitu, analisa hukum berupa apa? Nah, kalau seumpama klien yang datang kepada kita, contoh ini klien merasa bersalah, kita itu harus paham bahwa sesalah-salahnya warga negara ada hak yang dijamin oleh undang-undang. Jadi yang kita bela itu adalah hak dia, bukan kesalahannya. Gitu. Jadi warga negara, contoh mohon maaf ya kan, apabila ada datang klien meminta untuk pendampingan di kepolisian ataupun di tingkat pengadilan, taruh kata dia ini pelaku pembunuhan, nah ya kan, salah nih, ternyata kronologinya beda, yang dibunuh begal, nggak kira-kira? Yang dibunuh begal. Nah, berarti kan hak dia sebagai warga negara harus ada yang kita kejar. Ternyata dia membunuh itu dengan sebab, andaikan dia bukan begal, nggak mungkin dong dibunuh. Kan begitu contohnya, seperti yang tadi, KDRT. Berarti KDRT. Ini sebetulnya kasus belum lengkap. Iya nggak? KDRT berarti kan yang lebih tendensius laki mukulin perempuan. Betul. Padahal ada KDRT perempuan ngomelin laki. Itu termasuk KDRT? KDRT, istri ngomel-ngomelin laki itu KDRT. Ntar kalau saya dikomplain sama perempuan, kalau memang nggak percaya, coba aja marahin lakinya suruh lapor, diterima nggak tuh laporan? Gitu? Kan gitu. Nah, ini oleh karenanya begini, sebab dulu kita tanya, versinya si klien ini apa? Kenapa Anda mukulin istri Anda? Kan di dalam agama nggak boleh mukul perempuan. Nah, namanya rumah tangga orang kan kita nggak paham. Ada juga yang sampai mohon maaf, ada yang istrinya dibunuh. Ternyata ketahuan selingkuh, ya kan? Lakinya lagi keluar, ini malah
ngandangin berondong di dalam rumah. Oke. Kan begitu, ada sebab. Ada sebab. Jadi sebabnya yang kita kejar ke situ. Tapi kalau sebabnya tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, itu bagaimana? Dalam artian gini, berbicara bukti itu sebetulnya masih panjang lagi. Bukti itu kan ada banyak alat bukti. Yang disebut saksi pun juga alat bukti. Ya. Nah, bukti surat, itu juga alat bukti juga. Tergantung bagaimana ini yang diajukan bukan bukti palsu. Nah, bukti yang dia punya apa nih gitu. Tapi kalau sejauh ini permasalahan perceraian kan yang dikejar kan bukan benar salah. Kita perkara kasus perceraian datang kepada kita. Yang kita kejar itu bukannya benar salah. Apa yang dikejar? Akte cerai. Nanti di akte cerai itu nggak ada tulisan wah suami benar. Nggak ada. Iya. Cerai aja udah. Nah, itu dia. Cerai tanggal tahun. Nah, makanya di dalam kompilasi hukum Islam KHI, nah itu syarat untuk bercerai harus dibuktikan perihal perselisihan antara suami istri. Nah, kalau seumpama ternyata di dalam gugatan cerai bagi istri ataupun cerai talak bagi suami yang ditulis kronologi perkaranya karena sudah bosan, nah itu bukan termasuk perselisihan. Oke, Pak Ustadz, saya ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana sikap Pak Ustadz ketika menghadapi seorang klien yang Pak Ustadz tahu gitu kan, klien itu sebenarnya bersalah. Mungkin gini, contohnya mungkin saya ini orang yang sedang bermasalah dan sebagai klien saya datang kepada Pak Ustadz. Saya ini pas Pak Ustadz tahu posisi saya salah gitu kan, tapi saya minta kasus saya dimenangin bagaimanapun caranya. Gitu kira-kira kalau menurut Pak Ustadz sendiri sebagai lawyer, sebagai ustadz yang mengerti agama yang mungkin Pak Ustadz tahu saya ini memang bersalah sebenarnya dan nggak pantas untuk dimenangkan. Tapi secara profesional Pak Ustadz harus menangin saya. Jadi begini, advokat itu punya kode etik. Yang mana ini memang banyak terjadi di lapangan. Banyak oknum pengacara ya yang menjanjikan menang ke klien. Akhirnya nggak sesuai dengan janjinya, ya itulah banyak terjadi pengacara berantem sama klien sendiri. Kan begitu. Secara kode etik, advokat nggak boleh. Yang namanya menjanjikan menang itu nggak boleh. Namun memberikan analisa bagaimana haknya itu bisa dalam artian kita kejar sehingga kita majukan perkaranya di pengadilan, ya itu disah-sah saja, boleh, itu diperbolehkan, gitu. Nah, ini kita ustadz, kemudian ada klien yang datang orang salah, wah ini orang salah nih, ngapain sih dibela, kan gitu arahnya. Ya betul. Di dalam hadis dikatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Salah tempat. Dalam konteks manusia. Nah, kita ini manusia bukan? Kan gitu. Walaupun ustadz juga karena dia manusia, ada salahnya juga. Lebih daripada itu, di dalam Al-Qur'an dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, kepada siapa nih Allah memerintahkan Rasulullah untuk disampaikan pesannya Allah ini? Kepada hamba-hambaku yang sering maksiat. Bayangkan, orang yang masih maksiat aja masih diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terverifikasi itu, disebut hamba oleh Allah Ta'ala. Kepada hamba-hambaku yang zalim kepada diri mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni daripada segala macam dosa. Sekarang kalau Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, mampu untuk memaafkan daripada seseorang yang telah berbuat dosa, berbuat zalim, bagaimana mungkin saya orang yang kotor yang sering dipanggil ustadz enggak memaafkan seseorang, ya kan? Memaafkan seseorang. Dalam artian mana mungkin saya bisa menjustifikasi seorang salah sehingga saya tidak tolong dia. Bisa jadi dengan sebab saya menolong orang tersebut diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, di dalam riwayat nih, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketahuilah, kata Allah, demi zatku, demi kemuliaanku, andaikan Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan
bertaubat kepadaku, memohon ampun kepadaku, aku ampunin dosanya Firaun. Ini Allah. Bagaimana mungkin kita manusia tidak memaafkan orang lain? Oh, dia telah berlaku dalam artian yang memang ini perbuatan pidana. Nah, oke. Secara hukumnya harus diproses. Harus diproses. Tapi tidak ada hak manusia, ya, dalam artian menghakimi orang lain, ya, orang yang salah selamanya. Ada fase tertentu ketika dia menjalani hukuman, berubahlah, itulah yang disebut didikan hidup. Begitu. Jadi ada orang yang salah, nggak mungkin saya tolak, dan itu juga kode etik advokat nggak boleh. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak perkara itu. Tetap diberikan analisis tentang kasus yang betul. Iya, jadi begitu. Oke, jadi ya bisa dikata Ustadz ini menangani kasus hukum ini secara dua versi ya. Iya. Secara hukum negara dan hukum agama. Karena kan zaman sekarang banyak orang nih, apalagi kalau kita lihat netizen itu, ya faktanya kan kita lihat lebih sering menilai orang lain. Betul. Lebih gampang melihat kesalahan orang lain ketimbang kesalahan dirinya sendiri. Padahal dosa orang lain itu nggak jauh berbeda sama dosa dia. Iya. Zaman dimana orang lebih mudah menjustifikasi orang lain, menjudge orang lain. Menjudge orang lain. Padahal Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang dulu nih diri kalian sebelum diri kalian ditimbang sama Allah. Nanti kelak di akhirat yang Allah tanya itu kepada kalian bukan dosa orang lain. Bukanlah dosa tetanggamu, bukan dosa saudaramu, bukan dosa orang lain yang ditanya sama Allah, tapi dosamu sendiri yang ditanya sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi orang sekarang itu lebih sibuk melihat kejelekan, kekurangan orang lain. Jadi ada peribahasa begini, semut di seberang lautan kelihatan nih, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelopak mata nggak kelihatan. Gitu ya? Betul. Oke, kurang lebih terjawab lah kalau begitu. Kalau di kasus pidana mungkin sama nggak, Pak Ustadz? Ya, baik. Mungkin orang membunuh gitu kan, itu udah jelas salah lah ya. Iya. Dan Pak Ustadz tahu misalnya dia membunuh itu juga alasannya bukan karena, ketika Pak Ustadz menggali lebih jauh lagi tentang kasus ini, orang yang bunuh itu ternyata memang dia emosi. Emosi yang hanya permasalahan kecil. Mungkin karena masalah capek sama suami istri, lagi capek ngomongin apa, emosi terus dibunuh dan dia meninggal. Nah, seperti itu bagaimana kasusnya menurut Pak Ustadz? Kita harus yakin betul bahwasannya sifat manusia itu tidak jumut. Apa itu? Jumut itu artinya manusia itu nggak statis, nggak stuck di situ. Dinamis dia. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Bisa jadi yang tadinya dia berbuat salah, besoknya berbuat baik. Prestasi yang luar biasa. Dan itu terjadi di zamannya Rasulullah SAW, di mana paman Rasulullah yang bernama daripada Hamzah, Sayyidina Hamzah, itu dibunuh oleh kafir Quraisy saat itu, ya kan? Oleh budak daripada kafir Quraisy, ya. Nah, akhirnya apa? Setelah penaklukan daripada kota suci Mekah, ini orang ini yang telah membunuh daripada pamannya Rasulullah bertobat, mohon diampunin dosanya. Yang tadinya membunuh daripada pamannya Rasulullah, dengan seketika tombak yang sama yang digunakan membunuh untuk nabi palsu. Artinya apa saya mau katakan di sini? Bisa jadi yang selama ini dia nggak punya prestasi, sampah masyarakat. Ada suatu ketika Allah punya takdir yang megang daripada catatan manusia, nantinya dia bisa berubah menjadi orang yang berprestasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak ada yang tahu takdir. Hanya sekejap ya. Iya. Selama ini kita bisa melihat orang yang maksiat, minum minuman keras, jauh dari Allah. Ini pasti matinya sul khotimah nih. Tapi bisa jadi matinya husnul khotimah. Kenapa? Sebelum wafatnya dia betul-betul bertobat sama Allah. Sebaliknya orang yang selama ini kita lihat, mohon maaf, yang ustadz sekalipun juga nggak ada yang bisa yang kita menjamin dia mati dan husnul khotimah. Bisa jadi sul khotimah. Kenapa? Dia bangga dengan amalannya, dia bangga dengan prestasinya, perbuatannya. Kan panjang nih sebetulnya nih cerita ini kan. Betul. Ternyata matinya sul khotimah. Ada suatu riwayat di mana Allah memerintahkan malaikat ini, wahai malaikat, ya, kabarkan kepada pelaku maksiat ini bahwa dia masuk neraka.
Akhirnya si malaikat datang kepada si pelaku maksiat. Wahai fulan, aku mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala bahwa engkau menjadi penghuni neraka. Apa jawab orang ini yang pelaku maksiat? Alhamdulillah. Nah, bingung nih malaikat. Balik, ya kan, kepada Allah. Nih orang malah senang ya Allah, ya kan? Ini dalam riwayat ada. Nah kemudian ditanya lagi, kenapa engkau senang? Padahal engkau telah ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Saya yang maksiat aja masih diingat sama Allah. Itu masih diingat aja, Allah masih ngingat saya aja, itu udah alhamdulillah, udah syukur. Masih banyak orang yang gak diingat sama Allah, kan begitu. Allah ternyata selama ini masih ingat sama saya. Dibawa kabar ini kepada Allah. Apa kata Allah? Kabarkan dia masuk ke dalam surga. Ini pelaku maksiat dengan jawaban seperti itu sampai kepada Allah, Allah kabarkan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga pelaku maksiat. Sebaliknya, yang selama ini ibadah, wahai malaikat, datang engkau ke orang yang ibadah, kata Allah, dia aku takdirkan masuk ke dalam surga. Malaikat bawa kabar kepada orang ahli ibadah ini, ya. Kemudian apa kata malaikat? Wahai fulan, Allah menakdirkan kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Apa jawab daripada orang yang ahli ibadah ini? Saya nggak mau masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, karena selama ini saya ibadah dengan ibadah saya, sombong. Akhirnya apa kata Allah? Takdirkan dia masuk ke dalam neraka. Iya, begitu. Lan yadkhulal jannah ahadun bi'amalih. Nggak ada satupun manusia itu masuk ke dalam surga dengan amalannya, walaupun amalannya itu banyak, nggak ada. Sehingga para sahabat bertanya nih ketika Rasul mengatakan demikian, wala anta ya Rasulullah, apakah begitu pula denganmu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Na'am wala ana illa an yataghammadani Allah birahmati. Begitupun juga dengan saya, kata Rasul, kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Dan terbukti Rasulullah diutus ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Rasulullah udah mendapatkan rahmat, udah terjamin masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan kita yang masih sibuk dengan orang lain? Kita sendiri nggak tahu diri kita ini udah didapat rahmat apa belum. Masih sibuk julid sama masih banyak orang tuh yang bangga dengan amalannya. Wah, dia bangga dengan sholatnya, bangga dengan puasanya, zikirnya. Orang itu gampang untuk mempamerkan ibadah, tapi nggak semua orang tuh mau mempamerkan aibnya. Lebih pintar orang memamerkan ibadah ketimbang memamerkan aibnya. Kalau untuk masalah aib dia tutupi, tapi aib orang lain dia publish. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang nutup daripada aib muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup daripada aibnya di dunia dan akhirat. Gitu. Jadi kembali lagi, ketika ada klien yang salah meminta dimenangkan, kita utarakan bahwa kode etik advokat melarang untuk menjamin keberhasilan daripada klien. Satu, yang kedua, siapapun yang datang, ya, tidak akan saya tolak, karena saya yakin bahwa orang itu akan berubah dengan sendirinya. Yang tadinya salah, insya Allah Allah berikan nantinya perubahan yang lebih baik untuk dirinya itu. Wah, ini seru banget nih Ustadz, bisa ngobrol langsung sama Ustadz. Alhamdulillah. Jadi, tapi Ustadz sendiri punya ini kan, punya apa namanya, punya YouTube untuk ya, dakwah kan? YouTube untuk dakwah ada. Apa namanya kan? Ustadz Lawyer Dakwah. Ya. Ustadz Lawyer Dakwah. Ya, jangan lupa nonton di konten ini ya, harus subscribe di Ustadz Lawyer Dakwah. Iya, wajib di subscribe. Wajib, ya? Iya, wajib. Like supaya bisa dengar ceramah-ceramah dari Ustadz Sayyidi Marzuki ini. Benar ya penyebutan saya ya? Mohon maaf kalau salah. Oke Ustadz, kalau begitu terima kasih banyak nih udah. Siap. Tapi Ustadz ngomong-ngomong, nggak berasa. Sebelum ditutup nih, saya ngelihat di kontennya Ustadz ini, Ustadz ini kan sebagai Ustadz, sebagai lawyer, tapi punya hobi yang nggak biasa nih saya lihat. Apa tuh? Hah? Nembak. Oh, nembak. Iya benar nggak? Iya, nembak. Itu gimana ceritanya? Ntar belum ditutup nih. Sebelum nutup, saya penasaran banget nih sama hobinya Ustadz yang satu ini. Iya. Kan sunnah Rasul itu kan memanah ya. Oke, zaman dulu memanah belum ada tembak ya? Andai kan ada pistol, zaman dulu mungkin juga pistol juga. Yang dipakai sama Rasulullah? Iya, gitu. Nah, di lain hal juga memang kita sebagai lawyer butuh yang namanya ketelitian, konsentrasi. Dan nembak itu butuh konsentrasi, ketelitian, walaupun ada suara dari mana aja. Sama halnya kayak main catur. Nah, main catur itu hikmah nih, enggak? Hikmahnya main catur itu bisa mengatur strategi. Nah, nembak itu bisa mengatur daripada
konsentrasi. Gitu ya. Jadi masih ada kesinambungan juga dengan apa? Dengan yang namanya profesi. Gitu. Itu punya sendiri apa hanya sekedar berlatih? Itu yang di video itu di Kodam. Oh, di Kodam. Kodam. Ada kan orang kalau mau main juga di Perbakin, ada di Senayan. Dan itu apa kalau bilang bull's eye, tepat sasaran terus gitu. Oh, enggak. Iya, itu kan ada di videonya Ustaz. Iya. Kapan diajak lah saya. Siap. Atur aja waktunya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Ustaz. Sama-sama, Pak. Soalnya udah cukup lama juga nih, udah kasih waktu buat saya. Nah, mudah-mudahan kita lain waktu bisa ngobrol. Amin. Yang panjang umur. Lain lagi. Jangan lupa loh buat subscribe di channelnya Ustadz Lawyer ini. Ustadz Lawyer Dakwah, bener ya? Ustadz Lawyer Dakwah. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu bincang-bincang saya dengan Pak Ustadz Lawyer. Semoga Pak Ustadz karirnya juga semakin meningkat, semakin bagus. Amin. Dan dakwahnya juga semakin istiqomah. Amin. Akhir kata saya Boim, sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.